terhadap anak yatim, dia menghardiknya, berkata kasar, berkata kasar. Ya, di surat yang lain dikatakan semena-mena terhadap anak yatim. Jadi ditekankan agama kita mengajarkan untuk berbuat baik, ya, dan menyayangi anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu definisinya itu anak yang eh, kehilangan ayahnya, ya, tidak punya ayah, yang dia masih belum balik dan belum mendapatkan dan belum bisa membiayai hidupnya sendiri. Itu definisi anak yatim. Jadi kalau anak yatim dia sudah balik atau dia sudah balik, ya, dia sudah balik. Nah, dia sudah bukan termasuk anak yatim lagi. Jadi definisinya itu belum balik, ya. Ada lagi ulama yang mendefinisikan anak yatim walaupun sudah balik tapi dia belum bisa mencari nafkah, itu juga termasuk dalam definisi anak yatim, gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak berkata kasar, juga tidak berbuat semena-mena terhadap anak yatim. Ayat selanjutnya, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan mereka yang tidak ada niat untuk menolong orang miskin, atau di sini karena tidak ada keinginan untuk memberikan sesuatu kepada orang miskin. Di sini kalau kita tekankan ayatnya itu bukan hanya orang yang tidak ingin memberikan bantuan kepada orang miskin, tapi tidak ada keinginan sama sekali untuk memberi bantuan, memberikan sedekah, memberikan pertolongan kepada orang miskin. Itu termasuk salah satu tanda orang yang mendurhakai agama Islam. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wala yahudu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin. Ayat selanjutnya lebih keras lagi, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat tapi dikatakan celaka, yaitu yang bagaimana? Lazinahum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu lalai. Ya, sholatnya lalai. Jadi kita diperingatin nih, kita sebagai orang Islam, walaupun sholat, celaka kita kalau sholat tapi lalai. Nah, definisi lalai itu ada beberapa arti, ya, secara luas. Yang pertama, lalai sholat artinya kita sengaja menunda-nunda sholat. Sengaja menunda-nunda sholat. Yang kedua, sholatnya lalai artinya dalam sholatnya itu kita tidak khusyuk sama sekali. Ya. Yang lebih ekstrim lagi, orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Ya. Bahkan orang yang tidak pernah sholat sama sekali bisa masuk dalam. Ya, celaka orang itu salah satu tanda-tanda orang yang mendustai agama. Orang-orang yang bertindak kasar kepada anak yatim, orang-orang yang tidak ada keinginan untuk membantu orang miskin, dan orang-orang yang dalam salatnya itu lalai. Ya. Nah, dari ketiga ayat ini juga kita tarik kesimpulan bahwa Allah justru menekankan pertama itu hubungan ke sesama manusia, bukan hubungan kepada Allah. Ya, di mungkin di tafsir surat yang lain ditekankan atau kesalahan kita terhadap Allah, kalau kita bertobat Allah itu pasti mengampuni. Allah Maha Pengampun. Kalau kita bertobat dijamin Allah mengampuni. Tobat yang nasuha. Tapi kalau kesalahan kita kepada sesama manusia, kalau kita tidak minta maaf dan orang itu tidak mengampuni, nah itu akan menjadi masalah nanti di akhirat. Ya. Seseorang itu punya hak untuk tidak memaafkan. Walaupun yang lebih baik memaafkan, tapi seseorang yang dizolimi itu punya hak untuk tidak memaafkan. Itu syariat agama kita. Maka di sini Allah menekankan untuk menjaga hubungan kepada manusia dahulu, ya. Kemudian baru di ayat ketiganya sholat, hubungan kepada Allah. Allazinahum an sholatihim allazinahum yuraun allazinahum yuraun. Ayat selanjutnya, orang-orang yang riya. Riya ini bisa masuk ke dalam tiga ayat sebelumnya. Riya dalam sholatnya riya, ketika dia memberikan sedekah riya, ya. Kemudian ketika bertindak baik pada anak yatim juga riya, ya. Semua amalan kita kalau ada sifat riya maka udah celakalah, hangus lah, ya. Maka hati-hati, tetap harus beramal baik tapi juga menjaga hati, ya. Yang terakhir, wayam naunal maun, artinya dan mereka yang saking pelitnya tidak mau memberikan bantuan berupa barang-barang yang remeh-temeh. Itu arti tafsir ayat terakhir, ya.
Al-Ma'un tuh barang-barang yang berguna yang tidak mau kita berikan pinjaman atau tidak mau memberikan sedekah gitu ya. Maka agama kita mengajarkan supaya kita jangan menjadi orang yang pelit, ya. Di sini saking pelitnya dia tidak mau sekedar meminjamkan barang-barang yang mungkin remeh-temeh gitu. Oke, ya itu pembukaan dari kuliah kita ya kali ini. Oke, sebentar ya. Ya, materi kuliah kita pagi ini trauma sendi dan jaringan lunak ya. Ini lumayan banyak materinya. Jadi sebagai pembukaan, kalian sudah tahu bahwa sendi di seluruh tubuh kita itu ada apa aja dari mulai leher, shoulder, elbow, hip, knee, dan ankle. Sedangkan yang termasuk jaringan lunak diantaranya adalah kulit, jaringan di bawah kulit, jaringan penyambung, otot, pembuluh darah, dan saraf. Sebentar ya, saya ada
Ya, kita lanjut ya. Nah, dimulai persendian leher nggak dibahas di sini, nanti dia masuk ke dalam trauma spinal. Yang pertama adalah cedera dislokasi dari sendi bahu. Di sini ada beberapa klasifikasi. Paling sering adalah dislokasi anterior, diikuti dislokasi posterior, dan inferior hanya 1%. Ya. Nah, ini kalian harus tahu anatominya dan posisi normal dari sendi bahu. Ya. Ini posisi normal, kemudian dislokasi anterior dia ke anterior, posterior ke belakang ya. 95% adalah anterior dislokasi pada shoulder dislokasi. Nah, secara anatomi itu kalian harus tahu bahwa persendian di bahu itu dibentuk oleh caput humeri, kemudian fossa glenoid dari scapula ya. Kemudian kedua tulang ini disatukan oleh ligamen-ligamen. Nah, ini anatomi dari anteriornya ya. Caput humeri berada di dalam fossa glenoid scapula ya. Dia merupakan mangkoknya, sedangkan caput humeri merupakan bonggolnya. Nah, di dalam persendian ini juga ada tentunya membran sinovial dan cairan ya untuk sebagai pelumas. Kemudian ada bursa yaitu bantalan sendi dan juga monggol dan mangkok. Ini adalah anatomi X-ray ya. Di persendian ini di X-ray-nya bisa dilihat ya. Humerus, caput humerus, fossa glenoid scapula. Tadi dia keluar. Nah, shoulder dislokasi ini, sorry, persendian di bahu ini merupakan persendian yang besar ya, dan termasuk dislokasi yang paling sering ditemukan. 95% dislokasinya ke arah anterior. Kenapa sering ditemukan dislokasi dari bahu dibanding yang lain? Karena selain dia sendi yang besar, dia juga range of movement-nya yang paling luas ya. Pergerakan sendi bahu itu luas, bisa 360 derajat ya. Paling luas dibandingkan sendi-sendi yang lain gitu ya. Kalau ada kondisi-kondisi yang mendasarinya seperti kelemahan ligamen dan displasia glenoid, nah itu high rekurensinya tinggi risikonya. Dislokasi bahu juga bisa terjadi berulang pada atlet ya, dan juga pada pasien dengan yang mempunyai instabilitas dari sendi bahu. Nah, mekanisme cedera dari dislokasi anterior adalah gerakan stretching yang berlebihan, yaitu gerakannya abduksi, ABD, dan eksternal rotasi. Ini mekanisme injurinya ya. Gerakan abduksi dan eksternal rotasi yang ekstrim. Abduksi ABD berarti menjauhi ya, menjauhi batang tubuh, dan eksternal rotasi bergerak keluar. Di antaranya mekanisme cederanya yaitu bisa terjatuh dengan menumpu tangan seperti ini, kemudian terbentur ya, benturan langsung pada atlet rugby. Kemudian gerakan pada seperti gerakan melempar bola baseball contohnya, karena gerakannya ekstrim, abduksi dan eksternal rotasi, ABD dan eksternal rotasi. Gerakan ekstrim seperti ini yang berulang-ulang, overuse injury ya, atau karena trauma tadi, itu bisa menyebabkan ligamentum penyambung dua sendi ini putus sehingga dia jatuh ke depan. Gambaran klinisnya pastinya ada nyeri yang hebat, kemudian pasien mungkin biasanya datang dengan memegang tangan yang sakit, dan shouldernya kita lihat lekukan dari shouldernya hilang, dia tampak seperti kotak gitu ya, tampak kotak. Nah, si apa namanya bulging atau lekukan tulang humerus tuh mungkin bisa terasa di bawah klavikula di sini, karena dia kan dislokasi anterior ya, ke depan nih, di anterior. Ya, karena nyeri pasien nggak mau gerakin tangan.
Nah, X-ray untuk kalau kita curiga dislokasi bahu ataupun cedera di shoulder joint, maka X-ray yang kita minta adalah shoulder series. Itu terdiri dari foto AP, lateral, dan scapular wide view. Ya. Gambaran X-ray ini, gambaran gambaran foto AP anterior posterior itu, pada dislokasi anterior kita bisa melihat dislokasi dari kaput humerus di inferomedial dari soketnya, ya. Jadi inferomedial, below and medial dari soket. Pada gambaran lateral view kita bisa melihat kaput humerus keluar dari soketnya. Nah, ini gambaran X-ray shoulder anterior dislocation, gambaran foto AP ya, anterior posterior. Ini jelas kaput humerinya ada di inferomedial dari soket. Ini soketnya ya, atau fossa glenoid. Dia berada di inferior dan medial. Kemudian pada pasien dengan rekuren dari dislokasi shoulder itu bisa ditemukan dua tanda, diantaranya Hill-Sachs lesion dan saya lupa namanya. Nah, kalau Hill-Sachs lesion ini gambaran fracture kompresi di humeral head. Kalau pasien dengan dislokasi sendi ditemukan Hill-Sachs lesion, yaitu gambaran fracture di humeral head, menandakan dia dislokasinya sudah berulang. Nah, ini yang satu lagi lesi bony Bankart, yaitu merupakan gambaran fracture di fossa glenoidnya. Kalau tadi Hill-Sachs ini fracture di kaput humerinya, kalau bony Bankart lesion ini fracture di fossa glenoidnya. Nah, kedua gambaran ini menandakan bahwa dislokasinya sudah berulang, ya. Kalau yang bony Bankart lesion ini hanya kelihatan melalui MRI. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya itu sama dengan fracture, prinsipnya reduksi, imobilisasi, dan exercise. Nah, ada beberapa metode reduksi, diantaranya Stimson, Hippocratic, dan Kocher, ya. Kocher, ya. Yang paling mudah adalah metode Stimson. Oke. Tata laksana reduksi ini bisa dilakukan dengan anestesi umum atau tanpa anestesi, tergantung kasus. Kebanyakan kasus malah bisa tanpa anestesi. Setelah dilakukan reduksi tentunya harus dikonfirmasi dengan foto ronsen apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya kita imobilisasi dengan arm sling selama 3 minggu. Untuk pasien kurang dari 30 tahun yang cenderung rekuren. Kalau untuk pasien yang usia lebih dari 30 tahun, itu imobilisasinya cukup 1 minggu untuk menghindari stiffness atau kekakuan. Jadi kalau imobilisasi dari shoulder joint itu dengan arm sling ya. Ini adalah metode Stimson. Ini mudah dilakukan, bisa kalian lakukan. Ini ingat-ingat nih, kalau kalian PTT di daerah mungkin saja ketemu kasus dislokasi bahu. Pasiennya posisi prone, kemudian diberikan beban pada tangannya. Bebannya kira-kira 4,5 sampai 6 kg selama 20 sampai 25 menit. Kalau tidak ada beban besi, bisa diganti pakai batu. Yang paling gampang kalau di puskesmas atau di rumah sakit tuh pakai flabot. Flabot tuh cairan infus ya. Ditimbang aja beratnya sampai 5 kilo kira-kira. 4,5 sampai 6 kilo dicoba selama 20 sampai 20. Metode yang lain adalah metode Hippocratic ya. Caranya seperti ini, bisa dilihat tangan si penolong ya menarik si tangan si pasien dengan kakinya. Kemudian traksi dan counter traksi ya seperti ini. Oke. Nah, ini metode Kocher manuver. Pertama, tangannya dilakukan oleh penolong, dilakukan traksi dalam posisi eksternal rotasi, kemudian dilakukan adduksi yang mendekatkan ke batang tubuh, kemudian internal rotasi. Tata laksana operatif dengan operasi terbuka atau operasi artroskopik. Indikasinya kalau dia dislokasinya berulang atau kepada atlet-atlet muda yang dia banyak beraktivitas, sebaiknya distabilisasi dengan cara operasi. Kemudian
Selanjutnya adalah dislokasi posterior. Ingat ya, kalau dislokasi bahu anterior itu merupakan yang paling sering. Selanjutnya dislokasi posterior, mekanisme injurinya adalah gerakan adduksi, fleksi with axial loading. Kalau tadi kan ABD ya, kalau yang posterior tadi abduksi dan eksternal rotasi. Kalau posterior mekanismenya adduksi dan fleksi atau terjatuh dengan axial loading ya. Juga bisa ditemukan pada pasien yang kejang. Karena pasien kejang, contohnya pada epilepsi, biasanya gerakan tangannya itu adduksi dan fleksi begini ya, fleksi dan adduksi dekat gini. Nah, itu bisa. Nah, ini contoh terjatuh dengan axial loading ya, berbeda ya. Lihat gambar ini, dia jatuh menahan beban dengan kedua tangannya, tapi dengan axial loading, dengan ada tambahan beban, sehingga dia dislokasi posterior. Ini juga terjatuh, dia menahan dengan siku, tapi dengan axial loading, beban dari berat tubuhnya sendiri. Gitu ya. Clinical feature-nya, gambaran klinisnya mungkin agak sulit dibedakan dengan dislokasi anterior ya. Dislokasi anterior dan dislokasi posterior dari sendi bahu mungkin secara klinis gambarannya sulit dibedakan. Pasien datang ya dengan posisi tangan yang sakit, ini normal shoulder, ini posterior dislocation ya. Pasien datang dengan yang sakit itu posisinya internal rotasi dan terlocking. Jadi mirip sama juga tadi kan, dia juga posisi lengannya adduksi dan interlocking, nggak bisa digerakin. Mirip-mirip. The shoulder juga bisa kelihatan flat atau gambaran kotak. Ini agak sulit dibedakan kalau clinical feature. Nanti dikonfirmasi dengan foto X-ray. Ya. Tapi berdasarkan epidemiologi, kalian harus berpikir dulu dislokasi bahu adalah anterior. Karena kasus 95% ya. Ditambah lagi, kalau kamu bisa menarik kesimpulan dari mekanisme cederanya, kalian bisa mendiagnosis lebih tepat. Belum ada foto X-ray. Nggak apa-apa, kalaupun salah atau ragu-ragu, diagnosis saja dislokasi bahu. Nanti dikonfirmasi dengan X-ray. Nah, kalau tadi dislokasi anterior, itu gambarannya adalah inferomedial. Ya. Kalau dislokasi posterior, gambarannya superolateral. Superolateral. Ini bisa kelihatan dari foto ronsen ya, foto AP. Gambaran antara posterior, si bahunya ada di superior dan lateral. Ya, daripada fossa glenoidnya. Kalau yang dislokasi anterior, media inferior berarti di sini. Inferomedial dari fossa glenoid. Kalau yang posterior, superolateral dari fossa glenoid. Ini gambaran AP, ini gambaran scapular wide view ya. Ini gambaran scapular wide view ya. Jadi harus dibandingkan scapular wide view dengan anteroposterior. Nah, kalau lihat di sini ini maka yang dislokasi anterior ya, karena dia kan di inferomedial dari fossa glenoidnya. Kalau ini superolateral dari fossa glenoidnya. Ini fossa glenoidnya. Nah, ini maka ini posterior, ini anterior. Oke. Tata laksananya untuk dislokasi posterior metodenya yaitu dengan traksi dan counter traksi ya. Gambarannya seperti ini. Ini dengan 3 penolong. Satu melakukan traksi, kedua melakukan counter traksi, yang penolong ketiga ini juga memberikan tarikan. Memberikan tekanan langsung dari humeral head-nya ya, humeral head. Ini kan posterior, berarti saya ulang. Satu melakukan traksi, yang kedua melakukan counter traksi, penolong ketiga memberikan pressure langsung di humeral head-nya, pressure langsung dari posterior. Oke. Jadi agak berbeda kalau yang posterior ini tidak dilakukan Stimson ya, maupun Koher, tapi dengan cara traksi dan counter traksi. Komplikasi dari dislokasi bahu, komplikasi awal rotator cuff tear, robekan dari rotator cuff. Cedera nerve itu biasanya cedera aksilaris, bisa juga nervus radial, median, dan ulnar. Vascular injury tentu bisa, terus fracture dislocation. Komplikasi late-nya unreduced dislocation, recurrent dislocation, dan osteoarthritis.
Selanjutnya adalah hip dislocation, turun ke bawah dari shoulder ke hip dislocation. Kalau yang neck dibahasnya di spinal injury nanti. Kalau neck dislokasi kebanyakan ya udah plus lah orang. Kalau di film-film orang dipatahin leher plus langsung. Hip dislocation klasifikasinya ada tiga, sama tadi juga kalau tadi ada tiga juga sebenarnya, cuman yang paling umum posterior, anterior, satu lagi saking kecilnya kita tidak bahas. Sama juga tiga, hip dislocation, posterior, anterior, dan central dislocation. Ya, kalau tadi pada dislokasi shoulder mayoritas adalah dislokasi anterior, sedangkan pada dislokasi hip joint mayoritas adalah dislokasi posterior, mayoritas. Diikuti anterior hanya 10-15% dan central dislocation sangat jarang. Saking jarangnya prevalensinya nggak ada yang hitung. Ya, kita belajar yang sering-sering aja. Nah, ini anatomi dari sendi sendi hip ya. Jadi sendi hip joint tentunya kalian tahu dibentuk dari femur dan pelvis ya. Dari femur dan pelvis. Bonggolnya adalah caput femoralis atau head femoris ya. Sedangkan apa namanya mangkoknya ya dari pelvis ya. Nah, di sini kalian juga harus tahu secara anatomi di sekitar neck femur dan head femur itu terdapat suplai arteri dari arteri besar. Dia suplainya mendapat dari arteri femoralis. Dan karena lokasinya persendian yang cukup sempit, maka kalau cedera di persendian hip itu risiko tinggi terjadi uh, cedera vaskular. Ya, kita kemarin juga bahas salah satu komplikasi dari trauma muskuloskeletal adalah avascular necrosis. Nah, avascular necrosis ini lebih sering terjadi pada cedera sendi di hip joint dibanding sendi yang lain. Karena dia mendapat suplai arteri besar dari arteri femoralis. Seseorang yang mengalami dislokasi hip joint menandakan dia mendapatkan daya energi trauma yang sangat besar, ya. Sehingga kalau kalian temukan atau curigai dislokasi sendi hip, maka kalian harus curigai ada cedera yang lain. Pada umumnya fracture di femur, di kruris yang sama gitu ya, atau fraktur pelvis di ipsilateral. Jadi sering banget cedera hip joint itu disertai cedera yang lain pada ekstremitas unilateral. Mekanisme cedera dari dislokasi sendi hip paling yang posterior ya, yang posterior dulu karena posterior yang paling sering. Mekanismenya dikenal dengan dashboard injury. Ya, ini adalah mekanisme cedera tersering pada dislokasi hip posterior, yaitu dashboard injury. Di sini gambarnya seseorang mengendarai kendaraan mobil, kemudian mengalami tabrakan sehingga si lututnya berbenturan dengan dashboard, kemudian memberikan energi yang sangat tinggi menyebabkan dislokasi dari hip joint ke arah posterior. Namanya dashboard injury. Ini adalah mekanisme paling sering pada dislokasi hip joint posterior. Nah, kemudian gambaran klinisnya seperti ini, ada deformitas, yaitu deformitasnya bagaimana tungkai yang mengalami dislokasi hip joint akan posisi adduksi ADD, kemudian rotasi internal dan fleksi dari knee jointnya. Ya, seperti ini gambaran khasnya ya. Ini dislokasi posterior dari hip joint. Nah, kalau dislokasi hip ini khas banget, bisa dibedakan antara posterior sama anterior. Kalau yang shoulder agak sulit secara klinis. Ya, kalau yang hip joint ini, yang anteriornya nanti gerakannya berlawanan dan deformitasnya berlawanan. Nah, ini gambaran X-ray-nya. Di sini gambaran X-ray dari dislokasi hip joint posterior. Ya, dia sama seperti dislokasi shoulder joint posterior, yaitu supralateral dari acetabulum. Ya, acetabulum ini ya bagian mangkok dari sendi pelvisnya. Ya. Jadi supralateral dari acetabulum. Ini dislokasi posterior. Kemudian gambaran yang lain dari dislokasi hip joint yang khas adalah menghilangnya Shenton line. Shenton line ini dibentuk garis lengkung ya, dibentuk oleh femoral neck.
kemudian persendiannya, kemudian ramus pubis superior. Nah, dia bentuk garis lurus. Nah, kalau chevron line hilang, gambarnya seperti ini. Jadi garis lengkungnya hilang. Garis yang dibentuk dari ramus pubis superior dengan lengkungan neck femurnya hilang. Tidak menyatu lagi. Nah, ini yang disebut chevron line menghilang. Ya. Ini juga ditemukan pada dislokasi posterior maupun anterior ya. Pokoknya chevron line menghilang itu tanda dari dislokasi hip. Tapi posterior anterior ya dilihat lagi. Kemudian kalian juga harus dikatakan tadi harus curiga adanya fraktur di tempat lain. Maka perhatikan selain gambaran dislokasi, perhatikan ada gambaran fraktur nggak di pelvisnya, di acetabulum, di neck femur, di ramus pubis ya. Kalau ada dicurigai fraktur, dilanjutkan dengan CT scan. Cedera yang mungkin bersamaan ditemukan dengan hip dislokasi diantaranya fraktur femur, acetabular fracture, pelvic fracture ya, knee, ankle, foot injury, dan lain-lain. Kemudian ini adalah uh, teknik reduksi dari dislokasi hip joint posterior dikenal dengan Alice maneuver ya. Alice maneuver gerakannya seperti ini, dibutuhkan 2 atau 3 penolong ya. Penolong menarik knee joint-nya diposisikan fleksi, kemudian dilakukan traksi ke superior, dilakukan gerakan internal dan eksternal rotasi, sedangkan penolong kedua menstabilisasi pelvisnya. Tambah lagi kalau ada penolong ketiga melakukan traksi dari bagian dalam paha. Kalian cukup tahu nama tekniknya aja, nggak akan dikeluarin ujian bagaimana tekniknya, tapi kalian harus tahu nama tekniknya. Kemudian metode lain, metode Stimson ya. Kalau Stimson tuh pasti posisinya prone ya. Seperti ini bisa dilihat, si penolong memberikan traksi ke arah dorsum kaki, kemudian melakukan gerakan eksternal dan internal rotasi. Kemudian metode lain adalah Bigelow, seperti ini. Kalian lihat saja, ya dibaca aja ya. Nggak akan cukup tahu aja karena ini udah bukan kompetensi kalian. Tapi cukup tahu teknik nama tekniknya aja. Tata laksananya ya, jadi pertama dengan reduksi dengan teknik-teknik tadi pilihannya ada Alice, Stimson atau Bigelow ya, yang paling sering dan paling berhasil adalah teknik Alice. Kemudian kalau sudah maka dilakukan imobilisasi. Imobilisasinya dengan apa? Bisa menggunakan pembidaian yang paling gampang. Kemudian imobilisasi dan active limb movement-nya biasanya membutuhkan waktu 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu pasien diperbolehkan berjalan menggunakan tongkat. Ya, jadi nggak boleh langsung napak dengan kakinya. Tidak boleh langsung weight bearing. Ya, weight bearing itu menahan beban tubuhnya. Setelah 2 minggu imobilisasi dengan exercise ringan, ya kaki-kakinya dilakukan gerakan-gerakan ringan, baru boleh berjalan menggunakan tongkat. Ya. Jalan normal dimulai setelah 6 minggu. Terus kapan pembedahan diperlukan? Kalau reduksinya gagal, sudah dicoba 3 kali tapi gagal. Kemudian pada foto X-ray atau CT scan ditemukan fraktur yang lain juga sebaiknya dengan operasi aja. Kalau ada cedera yang lain sebaiknya reduksinya sekalian dengan operasi. Komplikasi awal yaitu sciatic nerve injury, kalau terjadi maka ada numbness atau baal atau tingling, sensasi setrum kesemutan di bagian posterior leg ya, dari mulai paha sampai ke bawah. Atau bisa juga ada gambaran foot drop, kakinya foot drop ya. Sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Cedera vaskular. Komplikasi lanjutnya vascular necrosis, unreduced dislocation, secondary OA ya, myositis ossificans. Anterior dislokasi. Nah, ini gambaran anterior dislokasi dari hip joint. Jadi berlawanan. Dia ABD, kemudian eksternal rotasi dan fleksi. Kalau tadi yang posterior ADD, internal rotasi fleksi. Mekanisme injurinya dia ditabrak dari belakang. Nah, gambaran X-ray-nya, kalau tadi supralateral, ini adalah inferomedial. Jadi sama ya, yang sendi bahu juga sama. Sendi bahu dislokasi anterior, inferomedial juga.
Treatmentnya itu sama dengan posterior sama anterior, sama dengan teknik alis ya, dengan sedikit perbedaan. Ini teknik alis ya, dia mirip dengan teknik alis, cuma ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu kalau untuk yang posterior, posisi apa namanya si tungkainya ini tetap adduksi ya. Kemudian kalau ini kan dia traksinya dari dalam keluar. Kalau yang posterior, sorry, kalau yang apa namanya, yang yang kalau yang posterior, kalau ini yang anterior itu kan dari dalam keluar. Kalau yang posterior dari luar ke dalam diberikan dorongan. Itu aja bedanya. Bedanya di sini nih. Yang posterior dia dorongannya dari luar ke dalam, kalau anterior dari dalam keluar. Ini yang anterior ya. Jadi modifikasi alis lah. Nah, ini gambaran central hip dislokasi. Jadi si kaput femorisnya itu berada jauh di medial ya, jauh di medial. Ini bukan dia masuk ke dalam rongga pelvis enggak, ini karena seakan-akan masuk padahal enggak, jadi depannya, tapi masuk di dalam sentral. Komplikasinya tadi udah dibahas sama aja ya. Ya, itu tadi dislokasi hip joint, shoulder kemudian hip joint. Selanjutnya masih sorry, saya minum dulu. Termasuk cedera dari jaringan lunak, selanjutnya adalah brachial plexus injury. Kalian harus tahu brachial plexus injury terjadinya di mana. Brachial plexus injury itu bisa terjadi dari sekitar neck sampai ke aksilari ya, cedera di sekitar neck sampai aksilari. Jadi secara anatomi itu ada perjalanan saraf ya dari mulai cervical. Kalian tahu kan segmen leher itu ada 7 ya, C1 sampai C7. Nah, pada segmen percabangan dari C5 sampai T1 ya, C5 sampai T1 ini percabangan saraf medula spinalis dari C5 sampai T1 itu berjalan ke aksilaris sampai nanti ke ujung-ujung tangan. Nah, maka cedera brachial plexus injury itu cederanya akibat tarikan atau benturan ya yang melibatkan atau mencederai dari saraf-saraf ini dari mulai C5 sampai T1. Dia diperhatikan ini gambaran anatomi di kan yang sebelah sini, kemudian ke sebelah sini dari C5T1 dia bersatu menjadi nerve yang lebih besar, ya, nerve axillaris gitu. Nah, jadi uh, kalau terjadi brachial plexus injury maka bisa terjadi gangguan sensibilitas maupun motorik di mana di upper extremity meliputi shoulder, bahu, kemudian lengan ya sampai tangan, juga termasuk leher di sini nggak disebutin. Nah, mekanisme injurinya seperti apa? Ini contoh mekanisme injurinya, misalkan pada bayi baru lahir, di mana ada sangkutan kepala sama leher, kemudian penolongnya memberikan manuver yang terlalu berlebihan, maka salah satu komplikasinya bisa mengalami cedera di sekitar leher sini ya. Kemudian orang yang suka bunyi-bunyiin leher ya, pijitan yang keretak abal-abal tuh hati-hati di daerah leher. Kemudian seperti ini traksi di aksilaris ya. Termasuk tadi gerakan berlebihan dari adduksi dan eksternal rotasi itu juga bisa menyebabkan cedera dari brachial plexus injury. Contohnya ya pada olahragawan ya, yang tadi atlet baseball itu juga bisa menyebabkan brachial plexus injury. Kemudian operasi terlalu lama dengan posisi tangannya ABD dan eksternal rotasi begini. Contohnya ada pasien operasi tumor mame sampai 3 jam posisi tangan begini. Setelah operasi dia mengalami lemah tangannya, sulit untuk diangkat. Nah, itu sebagian contoh aja ya. Intinya beberapa mekanisme yang mirip-mirip yang menyebabkan stretching berlebihan di daerah leher maupun aksilari bisa menyebabkan brachial plexus injury. Sign and symptoms-nya bisa berupa baal, kesemutan, kelemahan, kelumpuhan, nyeri ya di sekitar leher sampai lengan sampai tangan ya, di sekitar sampai shoulder juga. Bisa temporer, biasanya sih temporer, tapi kalau tidak ditangani dengan baik bisa menjadi kronis, nyerinya memanjang. Ya. Diagnosis ditegakkan dengan anamnesis dan
riwayat cedera, riwayat trauma, mekanismenya. Diagnostik tesnya bisa dengan X-ray, MRI, CT maupun EMG, elektromiografi untuk menyingkirkan kelainan di otot. Tata laksana non surgical paling sering tata laksananya paling sering dengan secara non surgical atau konservatif. Berikan painkiller, analgetik, kortikosteroid, imobilisasi, fisioterapi dan terapi okupasi. Surgicalnya sangat jarang ya, terapi surgical sangat jarang. Tergantung penyebabnya apa. Selanjutnya knee injury, kita turun dari daerah tadi harusnya dari shoulder, brachial dulu pembahasan ya, dari shoulder, hip, terus turun ke knee injury. Ya, cedera lutut merupakan salah satu cedera persendian yang paling sering ya. Jadi shoulder, hip dan knee itu tiga cedera sendi yang paling sering karena sendinya besar dan juga dipengaruhi oleh romnya yang cukup luas. Paling luas romnya adalah shoulder ya. Kenapa knee juga sering selain karena sendi besar, support dari tulang dan ototnya itu sangat kurang dibandingkan pergerakannya. Kemudian salah satu yang penyebabnya lagi adalah dia merupakan sendi weight bearing ya. Sendi weight bearing. Jadi sendi yang menumpu beban tubuh. Di samping hip joint, maka knee joint juga weight bearing, juga termasuk ankle joint weight bearing. Tapi kalau shoulder bukan weight bearing. Ini cedera lutut itu sering ditemukan pada cedera olahraga. Tipe knee injury dibedakan menjadi acute knee injury dan overuse knee injury. Acute knee injury ada cedera ligamen ya, ACL, PCL, MCL. ACL ini anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, meniscus cruciate dan lateral cruciate. Bukan deh, ini MCL ini berarti medial collateral ligament, lateral collateral ligament. Lateral cruciate ligament, medial cruciate ligament. Sorry. Anterior cruciate ligament, posterior medial lateral cruciate ligament. Kemudian cedera meniscus tear, robekan dari meniscus dan dislokasi dari patella. Tanda-tanda seseorang mengalami knee injury, ketika injury pasien akan merasakan sensasi atau mendengar bunyi pop atau klik gitu ya. Mekanisme injurinya bisa karena hiperfleksi, hyperextension, gerakan varus atau valgus berlebihan, twisting ya. Pada umumnya ini terjadi pada cedera olahraga. Tanda-tandanya setelah cedera pasien akan mengalami pembengkakan dan nyeri di knee-nya. Bisa juga ada efusi, koleksi cairan di situ. Romnya pasti terbatas. Diagnostik imaging dengan X-ray, MRI atau artroskopi. Nah, ini anatomi sendi dari lutut. Ya. Ini joint dibentuk oleh tiga tulang ya, tiga tulang. Di sini nggak ada satu tulangnya, patelanya nggak di apa tunjukin ya, yaitu dari humerus, kemudian di bawahnya tibia fibula, satu lagi patella. Kalau mau berarti empat tulang ya, empat tulang. Femur, femur, tibia fibula dan patella. Patellanya nggak ada di sini. Nah, antara femur dan tibia fibula itu ada jaringan penyambung, yaitu cruciate ligament, kemudian collateral ligament dan meniscus. Ya. Nah, cruciate ligament ada anterior cruciate dan posterior cruciate, kemudian meniscus di sini, kemudian ada lateral kolateral dan medial collateral ligament. Cedera ACL 80% merupakan non-contact injury. Jadi cedera tunggal tanpa benturan ya, karena gerakan tiba-tiba, gerakan manuver tiba-tiba seperti misalnya loncat kemudian dia meloncat kemudian jatuh mendarat tiba-tiba dengan posisi yang salah ya, menyebabkan twisting dari lututnya, bisa juga hiperekstensi ya. Nah, ini contoh gerakan tiba-tiba nih lagi main basket, gerakan salah nih, dia si ininya mengalami twisting secara tiba-tiba, atau bisa juga disebut ini varus atau valgus loading. Kalau begini namanya valgus loading. Nah, ini varus loading.
hiperekstensi berlebihan. Robek dia anterior cruciate ligament. Kalau PCL injury biasanya kontak injury, jadi benturan langsung, dan umumnya hiperfleksi. Ya. Nah, meniskus itu ada di tibia fibula, di sini ada meniskus. Ini juga bisa mengalami robekan, ya seperti ini. Kemudian ini robekan ligamen kolateral, ada medial kolateral dan lateral kolateral. Tata laksananya pada umumnya non operatif, kecuali pada atlet ya. Kalau atlet dia operatif, kalau enggak lama penyembuhannya dan akan berdampak eh, mempengaruhi nanti dia performance di lapangannya ya. Tata laksana non operatif dengan RICE, rest, ice compression, support, elevation, analgetik, rehabilitasi 6 sampai 8 minggu. Kalau dengan operatif dengan arthroscopic. Selanjutnya adalah knee dislocation. Jadi kalau knee dislocation sendinya bergeser ya. Knee joint dislocation ini terjadi karena traumati yang ekstrim ya, mekanisme traumanya ekstrim, berat. Contohnya pada kecelakaan lalu lintas, sport injury yang berat, dan violence. Ini kalau terjadi dislokasi pada sendi lutut berarti menandakan cederanya sangat berat. Ini risiko tinggi mengalami kerusakan neurovaskular, ya. Maka dia limb threatening. Dia potensial limb threatening. Kalau tidak dilakukan tata laksana dengan cepat dan benar, cedera bisa kehilangan kakinya. Karena neurovascular damage, ya. Selanjutnya, nah masih masih knee dislocation, gambaran klinisnya hemarthrosis. Jadi ditemukan gambaran seperti hematom di lututnya, namanya hemarthrosis. Itu terjadi karena ada perdarahan yang masuk ke dalam joint space dari knee jointnya. Kemudian tentunya ada deformitas. Nah, tadi disebutkan dia limb threatening bisa menyebabkan neurovascular damage karena apa? Karena risiko tinggi mengalami compartment syndrome. Di situ ada popliteal artery, mungkin bisa robek. Kalau pada hip joint, dia juga ada pembuluh udara besar dari arteri femoralis, sama juga dengan knee joint, dia ada arteri popliteal yang mungkin aja bisa robek. Kemudian cedera nerve biasanya nerve peroneal ya. Ya, kalau hip joint nerve sciatica ya. Nah, ini gambaran dari knee joint dislocation. Dia bisa dislokasi ke anteromedial, ke lateral ya, superior. Tata laksananya harus direduksi dengan GA ya, dengan anestesi umum. Setelah direduksi, diimobilisasi menggunakan back splint atau dengan pembidayaan atau splinting back splint. Kemudian direncanakan pembedahan. Nah, yang bisa operasi ini gak sembarangan ahli bedah. Biasanya dia yang mampu mengoperasi ini orthopedic surgeon yang berpengalaman atau sub spesialis dari knee surgeon. Komplikasinya hampir mirip-mirip ya. Early itu arterial damage dan injury, risiko tinggi neurovascular damage akibat compartment syndrome, late-nya kekakuan dan joint instability. Turun ke bawah lagi, cedera ankle dan foot ya. Ini kebanyakan cedera olahraga ya. Ini kalian harus tahu ankle dibentuk dari tulang apa aja, kemudian disatukan oleh tendon-tendon dan ligamen. Kemudian di bawah termasuk di sini ada fascia. Kemudian ada juga struktur retinaculum. Di mana kalau ada disrupsi dari struktur-struktur ini, struktur soft tissue ini, maka bisa terjadi kelemahan pada ankle joint. Nah, mekanismenya gerakan di ankle, kalian sudah belajar ROM, ada gerakan eversi dan inversi ya. Kalau seseorang mengalami manuver eversi dan inversi secara tiba-tiba, bisa menyebabkan ankle sprain atau ankle strain ya. Ini adalah gerakan eversi. Eversi itu berarti dia uh, valgus atau varus. Ini berarti dia valgus ya, valgus. Eversi ini valgus, inversi itu varus.
Jadi perbedaan sprain dan strain, kalau sprain itu ya cederanya melibatkan jaringan yang menghubungkan dua tulang. Jadi bisa karena stretching atau robekan ligamen-ligamen ya. Sedangkan strain itu melibatkan otot, tendon dan ligamen ya. Jadi melibatkan otot, tendon dan ligamen yang menghubungkan apa namanya? Antara otot dengan tulang. Kalau yang sprain dia tidak ada robekan otot, tidak ada robekan tendon, hanya ligamen aja. Tata laksananya mayoritas dengan RICE. Sorry baterainya habis. Bentar ya, saya mau colok baterai. Disiapkan pertanyaannya ya. Bentar lagi selesai. Kita break sebentar. Baik, dokter.
Ya, halo. Assalamualaikum. Kita mulai Waalaikumsalam. lagi ya. Hmm. Sebentar lagi materinya selesai. Mohon maaf, dokter. Oh iya, ya sorry sorry belum tadi di mute. Ankle dislokasi ya, ankle dislokasi. Ini masih ankle. Treatmentnya ya reduksi sama prinsipnya reduksi imobilisasi. Ini contoh pasien saya sendiri nih ankle dislokasi. Dia terjatuh dari ketinggian, kemudian open, maksudnya ada cedera terbuka, kelihatan ya tulangnya keluar. Ini dilakukan dislokasi dengan pembiusan spinal. Selanjutnya plantar fasciitis ya. Plantar fasciitis itu akibat inflamasi di daerah fascia di bawah kaki. Ini bisa dikarenakan overuse injury misalnya pada pelari, juga bisa karena apa namanya kesalahan pemakaian sepatu atau sendal. Kemudian pada orang-orang yang flat foot, kakinya rata, tidak dilakukan. Pada orang-orang yang overweight, tata laksananya juga non operatif. Bisa juga nih nanti kalian kalau koas berdiri terlalu lama, gerak ke sana kemari, itu tiba-tiba telapak kakinya sakit. Nah, itu fasciitis plantaris. Kemudian cedera tendon, terdiri dari tendon rupture, putus tendonnya, bisa parsial, bisa total, tendinitis, dan tenosinovitis, merupakan inflamasi. Ya, tendon rupture biasanya karena trauma tajam, ya, seperti pisau atau gelas, ya. Misalnya orang menonjok kaca, ya, itu kan ada serpihan kaca yang tajam melukai tendonnya. Sering juga cedera terkena gerinda ya, gerinda mesin pemotong. Walaupun lukanya bisa sangat kecil, ya, tapi karena tajam bisa memutuskan tendon. Diagnosisnya sangat mudah ditegakkan dengan pemeriksaan fisik. Kita suruh aja, misalkan cedera tendon di ekstensor jari, kita suruh gerakan ekstensi, dia nggak bisa. Kalau cedera tendon flexor, kita suruh fleksi, dia nggak bisa melakukan gerakan fleksor. Tata laksananya dengan pembedahan, kita jahit lagi tendonnya menggunakan teknik Kessler namanya. Ya, setelah di sutur, maka ekstremitas yang mengalami tendon rupture diimobilisasi dengan splinting pada posisi normal. Ya, kalau flexor tendon yang rupture, maka imobilisasinya dalam keadaan fleksi juga. Ya, misalkan fleksi ini nih jari ini rupture, maka dia posisinya begini juga. Kalau ekstensi dia posisi imobilisasi ekstensi juga. Ya. Nah, ini contoh tendon ya, ini pada tangan di dorsal kita sebut tendon ekstensor karena dia yang menyebabkan jari-jari bisa melakukan gerakan ekstensi. Kalau di dasarnya disebut tendon flexor. Ini ya di dasar, di polar, sorry. Di polar, ya ini tendon flexor. Ini menyebabkan jari-jari bisa melakukan gerakan fleksi. Nah, ada perbedaan anatomi di sini antara tendon flexor di tangan sama extensor di tangan. Pada tendon flexor di tangan ada yang namanya puli, namanya puli. Ada 5 puli ya. Kalau extensor nggak ada. Nah, ini jahitan Kessler ya. Kalian cukup nice to know aja. Teknik Kessler. Kemudian setelah dilakukan penjahitan maka diimobilisasi. Ini contoh, ini adalah posisi normal, ya posisi netral. Nah, ini contoh kalau ada cedera atau ruptur tendon dari Achilles setelah dijahit tendon Achillesnya, karena Achilles itu yang menyebabkan kaki bisa melakukan gerakan polar fleksi, ya gerakan polar fleksi atau ekstensi.
Maka kakinya nanti setelah dijahit tendonnya dipertahankan imobilisasi posisi equinos seperti ini ya. Jadi posisi gerakan ekstensi atau polar fleksi. Nah, yang tangan ini adalah contoh imobilisasi tendon ekstensor. Ini kalau ekstensornya sudah dijahit tendonnya, maka dipertahankan posisi dalam ekstensi juga. Jadi kalau putus tendon ekstensor, kemudian dijahit dalam posisi fleksi, diposisikan fleksi, jarinya begini, maka tendonnya akan tarik menarik lagi, risiko putus lagi. Makanya diposisikan sesuai posisi tendonnya. Selanjutnya tendinitis dan tenosinovitis. Ini merupakan inflamasi. Nah, ini akibat biasanya cedera overuse ya, repetitive motion. Ya, bisa terjadi pada Achilles, pada pemain tenis atau housemate knee, disebut housemate knee ya, kata laksananya rise. Kemudian satu lagi trigger finger ya, trigger finger ini merupakan inflamasi dari disebut juga tenosinovitis stenosing, tenosinovitis ya. Seseorang yang mengalami trigger finger, begitu tangan si jarinya melakukan gerakan fleksi, dia akan sulit untuk kembali ekstensi. Ya, perhatikan ketika dia melakukan fleksi, dia akan sulit kaku melakukan ekstensi. Kenapa? Karena ada inflamasi dari selaput tendonnya. Baik di tendonnya, ini perhatikan ada tendon, ada puli ya. Nah, ini ada nodul. Nodul ini merupakan tanda dari inflamasi dari selaput tendon. Nah, kalau gerakan tendon flexor ini, gerakan jari melakukan fleksi dan ekstensi, ketika dia fleksi, tendonnya akan bergerak turun kan. Nah, begitu dia mau ekstensi karena ada nodul, nodulnya nggak bisa lewat si pulinya ini. Maka dia tertahan. Ini kalau karena trauma, biasanya karena trauma overuse, repetitive injury, ya, terlalu sering menggerakkan tangan, ya, sering pada jari manis dan jari jempol ibu jari, walaupun semua jari juga bisa. Nah, sering juga pada penderita DM, kemudian rheumatoid arthritis, atau ya tadi repetitive injury. Tata laksananya konservatif, kalau dengan surgery, dengan apa namanya, melepaskan pulinya ini, puli A1 ini dilepasin, dipotong puli A1 ini, namanya tenolisis. Ya, sekian materi dari hari ini, yaitu trauma sendi dan jaringan lunak. Ya, sebenarnya ada beberapa trauma jaringan lunak yang tidak dibahas, misalnya ruptur otot, ya, ototnya putus gitu ya. Tapi itu tidak perlu kita bahas karena itu ya mudah lah itu. Kalian bisa mengerti sendiri. Seseorang yang mengalami cedera, baik itu cedera tumpul maupun cedera tajam pada ekstremitasnya. Contohnya orang yang paling sering saya temukan, trauma ketika dia lagi bekerja menggunakan gerinda, alat potong kayu atau besi, mata pisau gerindanya lepas, kemudian mengenai ekstremitas. Nah, ya di situ risikonya bisa putus ototnya sampai ke tendonnya. Ya, itu contoh. Kalau orang yang mengalami cedera otot, ya dia pasti nyeri, ya sulit, romnya terbatas, mirip-mirip ya, romnya terbatas. Cuman masih bisa digerakin. Beda dengan cedera tulang maupun cedera tendon. Kalau cedera tulang atau tendon itu nggak bisa digerakin, minimal lah geraknya. Tapi kalau cedera otot, pasien masih bisa gerakin, cuma ada nyeri aja. Ya romnya masih terbatas, eh, romnya masih bisa digerakin, cuman ya sedikit aja karena nyeri. Mungkin juga ditemukan jejas kebiruan ya. Tata laksananya ya otomatis dengan pembedahan si otot yang putus harus dijahit lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, saya yang tanya.